Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bu Hendro. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Ini sudah memasuki lebaran yang kedua ya teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Sekarang saya akan memasak ayam ya teman-teman. Ini ayamnya sudah saya rebus menggunakan es supaya nanti dagingnya tidak mudah hancur ya teman-teman. Dan ini ada bumbu-bumbunya, kemudian akan saya haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya, dan sebelum saya blender akan saya potong-potong kecil-kecil terlebih dahulu. Ini ada laos, kita potong kecil-kecil supaya nanti mudah untuk di blender ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggiling pakai tangan, pakai ulekan juga bisa ya teman-teman. Ini ada jahe juga teman-teman. Jahenya akan kita potong-potong juga. Untuk video cara merebus ayam menggunakan es itu sudah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman, boleh dicek lagi. Kemudian ada kemiri, ini setiap lebaran ini masakan seperti ini selalu ada ya teman-teman. Sekarang akan saya haluskan semua bumbu-bumbu ini, laos, kemiri, jahe, kemudian ditambah dengan bawang putih dan cabai merah. Untuk bawang merahnya nanti akan diiris aja teman-teman. Kemudian di sini juga ada kapulaga dan bunga lawang ya teman-teman. Ini dia bunga lawang dan kapulaganya. Ini tidak saya haluskan, nanti langsung dimasukkan aja teman-teman. Ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Dan sekarang saya akan mengiris-iris bawang merah dulu teman-teman. Saya lebih suka kalau untuk gulai-gulai seperti ini ya, apalagi ini nanti kita akan membuat rendang ayam. Bawang merahnya itu diiris-iris saja teman-teman, tidak di blender atau dihaluskan. Oke, udah siap bawang merahnya, kita iris-iris, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang akan kita keringkan dulu bumbu yang sudah kita blender tadi. Ini blendernya pakai air seperti biasa teman-teman. Kita keringkan terlebih dahulu airnya. Pakai api sedang aja ya teman-teman. Dan jika nanti udah hampir kering itu boleh dikecilkan lagi, kita pakai api kecil. Ini udah mulai menyusut airnya teman-teman, akan kita kecilkan apinya. Tambahkan sedikit minyak supaya matangnya itu lebih cepat teman-teman, terus lebih wangi juga. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masukkan irisan bawang merah, kapulaga dan bunga lawang. Ini untuk menumis bumbunya agak lama ya teman-teman, seperti biasa. Masukkan batang serai, daun kunyit, daun salam dan daun jeruk. Ini memasak rendang ini kita tidak menggunakan kunyit ya teman-teman, karena kita ingin hasil rendangnya itu lebih gelap. Nah, sekarang hal yang paling penting dalam membuat rendang ini yaitu dalam mengambil santan dari parutan kelapanya teman-teman. Nah, cara ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman.
Kalau tidak nanti hasilnya itu agak kurang memuaskan. Ini kelapanya 4 butir ya teman-teman, 4 butir sedang. Kemudian siram dengan air panas teman-teman. Ini sudah saya panaskan terlebih dahulu airnya. Apalagi nanti kalau parutan kelapanya udah sempat dimasukkan kulkas ya teman-teman, itu wajib banget disiram dulu pakai air panas teman-teman. Nah setelah dirasa-rasa sudah bisa dipegang, baru kita peras santannya teman-teman. Nah ini hasilnya, santannya begitu kental teman-teman. Kita akan mengambil santan kentalnya aja teman-teman. Kalau untuk rendang seperti itu ya teman-teman, beda dengan menggulai biasa. Kalau menggulai biasa nggak apa-apa banyak-banyak airnya. Kalau untuk rendang kita hanya mengambil patinya aja. Kemudian ini ada gongseng kelapa, cuman kan udah masuk kulkas agak menggumpal ya teman-teman, akan saya blender lagi. Kemudian bumbu tadi akan saya tambahkan dengan ketumbar ya teman-teman, belum ditambahkan dengan ketumbar. Tambahkan ketumbar supaya lebih wangi lagi. Kemudian baru kita masukkan santannya teman-teman. Nah untuk merendang ini teman-teman, proses ini juga termasuk lama teman-teman. Makanya merendang itu lama teman-teman. Ini santannya ini harus benar-benar mendidih teman-teman. Kalau menggulai biasa kan mendidih sedikit aja udah bisa dimasukkan bahan-bahannya dan tunggu gak berapa lama juga udah matang ya teman-teman. Ini kita lamanya menunggu airnya itu susut teman-teman, dan nanti akan tinggal bumbu-bumbunya aja. Dan kita juga harus sesekali mengaduk-aduknya ya teman-teman, supaya nanti tidak gosong bagian bawahnya. Kemudian masukkan, udah seperti ini ya teman-teman, masukkan ayamnya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di sini kelapanya itu kurang berminyak. Tapi kalau kelapa yang berminyak ini udah nampak letupan-letupan minyaknya teman-teman. Ini kayaknya putih aja karena memang di sini kelapanya itu kurang berminyak. Padahal santannya udah benar-benar susut ya teman-teman, tapi minyaknya juga nggak terlalu nampak. Beda tanah, beda hasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu lagi teman-teman. Nah ini jangan terlalu diaduk-aduk ya teman-teman. Tapi karena tadi kita sudah merebus pakai es, dia kokoh ya teman-teman daging ayamnya ini. Tambahkan garam, jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena airnya ini nanti santannya akan kita keringkan. Kemudian masukkan kelapa gongseng yang di blender tadi. Cara membuat kelapa gongseng ini juga sudah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Sepertinya sudah lengkap ya. Kemudian saya ganti ya dengan sutil seperti ini atau sendok seperti ini supaya mudah mengorek-ngorek di bawahnya. Dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dan ini lama ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil seperti ini lama. Dan daging paha ayamnya ini masih tetap utuh teman-teman, nggak ada yang cuil. Bagus walaupun direndang. Biasanya kalau ngerendang ayam terkadang bisa hancur ya teman-teman, makanya orang sering ngerendang daging sapi. Nah seperti ini teman-teman hasilnya rendang ayam ala Bu Hendro untuk lebaran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat berkreasi, selamat lebaran. Assalamualaikum.